Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Siti Salmiah SPKGA bersama dengan tim saya Dr. Gigi Esi Oktiara SPKGA dan Dr. Ika Citra Dewi Tanjung MKetPed SPAK dari Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini kami akan menayangkan video pengabdian dengan judul Edukasi dan Perawatan Gigi untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan Medan Petisah. Selanjutnya, video ini juga berisi mengenai pembelajaran tentang cara mengukur tinggi badan dan berat badan yang baik pada anak. Selamat menyaksikan. Cara melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan pada anak. Pengukuran berat badan anak. Pertama, pastikan timbangan berada di lantai datar dan keras. Kedua, pastikan jarum atau angka berada di posisi 0. Ketiga, pastikan anak memakai baju sehari-hari yang tipis, melepas alas kaki, dan mengeluarkan isi kantong jika ada. Keempat, persilahkan anak naik ke atas timbangan. Kelima, pastikan anak berdiri dalam posisi tegak, menghadap ke depan tanpa berpegangan. Keenam, baca angka yang ditunjukkan oleh jarum atau angka timbangan. Pengukuran tinggi badan anak. Pertama, pastikan anak melepas alas kaki, topi, dan bandana. Kedua, pastikan anak berdiri dalam posisi tegak dan menghadap ke depan. Pastikan tumit, bokong, punggung, dan belakang kepala menempel pada tiang pengukur. Ketiga, turunkan batas atas pengukur sampai menempel di ubun-ubun. Keempat, baca angka yang ditunjuk oleh tanda panah pada pengukur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Camat Medan Petisah, Bapak Budi Ansari. Terima kasih beserta tim ya Pak. Terima kasih kami sudah difasilitasi untuk acara ini. Kemudian dan juga dari tim BKKBN yang diwakili Ibu Claudia dan tim. Jadi ini adalah salah satu pengabdian dari kita dosen-dosen di Universitas Sumatera Utara kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi ibu-ibu yang cantik, yang baik-baik, yang sudah meluangkan waktunya pagi ini untuk ikut dalam acara pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, pertama sekali saya ucapkan
badannya. Nah, kita mulai dari apa itu stunting? Stunting itu kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan yang ditandai dengan kalau bayi di bawah 2 tahun panjang badannya menurut usia, atau di atas 2 tahun tinggi badan menurut usianya di bawah -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan. Ini salah satu contoh kok bisa yang infeksi itu bisa menyebabkan stunting. Infeksi berulang menyebabkan ususnya tidak bekerja dengan baik. Kemudian di dalam proses itu ada namanya bakteri baik. Karena infeksi berulang bahasa akhir bakteri baik ini terganggu. Karena bakteri baik ini penyerapan untuk daya tahan tubuh dan seperti itu. Tapi karena infeksi berat dia jadi bermasalah. Kemudian menjadi peradangan konsisten teraktivasi imunitas dalam tubuh yang menyebabkan metabolisme di badan. Metabolisme tinggi ini menyebabkan energi. Apapun lemak yang tadinya simpan dalam badan itu akan menjadikan pemecah. Jadi pakai dalam badan akhirnya apa yang terjadi? Anaknya terlihat kurus dan anak badan sakit, dipakai obatnya, dipakai obat. Kemudian saluran ususnya bermasalah. Konsumsi tidak turun, akhirnya anak jadi gizi buruk dan stunting. Nah, apa dampaknya kalau kita biarkan tinggi anak kita berubah? Ya, biasanya anak tinggi ya, kemudian tak mau makan, ngeluh, rewel, tidur terganggu. Lama-lama kamu makannya punyanya yang sederhana, menu susu. Kalau terus berulang, nanti nutrisinya berkurang. Saya pernah dapat pasien usia 3 tahun, hampir 20 giginya rusak, yang dikeluhkan oleh ibunya setiap bulan masih sakit. Nah, setelah dilakukan penawalan baru normal, paling sakit 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Efeknya apa? Terus anak. Setelah dibetulin baru tumbuh. Nah, jadi bisa beresiko menjadi nanti kalau dalam kecil sudah terjadi, makanya diperbaikilah gigi kita. Nah, makanya salah satunya kesehatan gigi dan mulut itu akan berpengaruh juga pada kesehatan kita secara umum, karena akan mengganggu kualitas hidup anak kita. Kalau nanti anaknya sudah sekolah, anak sekolah gara-gara demam, luka, sakit gigi, ya seperti itu. Apa sih penyebab anak giginya bisa berkurang? Sebenarnya 3 yang utama, ya. Satu lagi waktu. Yang pertama itu karbohidrat. Jadi makanan kuman itu bukan protein, karbohidrat. Nah, jadi semua karbohidrat itu merupakan makanan dari bakteri. Ya. Yang kedua adalah kuman atau bakteri. Ibu bersihkan gigi anak, bakteri itu akan tetap ada tapi berkurang. Karena bakteri itu namanya bakteri yang memang longgar di dalam mulut itu selalu ada, nggak akan bisa kita hilangkan, tapi bisa kita kendalikan. Ya. Yang ketiga adalah giginya sendiri. Ada daerah gigi yang memang beresiko untuk menjadi lubang, itu gigi belakang. Makanya kenapa anak-anak pertama sekali berubah selain di depan menjadi di belakang, di depan atas di belakang. Ya, seperti itu. Nah,
Jadi kapan sikat gigi? Sejak dia tumbuh giginya, ya. Oke. Karbohidrat itu adalah di mana saja, gula, kue, nasi, itulah makanan dari si bakteri. Jadi gini prosesnya. Itu kita makan karbohidrat, pH logam kita turun. Waktu turun, terjadilah kalsium fosfatnya keluar dari gigi kita. Kalau lama-lama terus kita makan, nggak berhenti-berhenti, itulah jadi gigi kita. Makanya paling bagus kalau kita makan terakhir jam 7, boleh makan lagi 2 jam lagi. Jadi jam berapa? Jam 9. Jadi antara 7, 8, 9 ngapain? Kita goreng air putih. Itu yang paling sederhana. Jadi jangan sedikit-sedikit kasih air susu jam 7, jam 8, jam 9. Itulah resiko berubah akan tinggi. Seperti itu. Ya, nah ini kondisi yang sering kita temukan, nanti bisa dilakukan sealer supaya resiko gigi berlubang bisa kita hindari, ya. Nah, sering kalau pasien datang ya, dok, anak saya baru seminggu ini sakit gigi. Sakit berlubang itu butuh waktu 6 bulan minimal, bisa sampai 2 tahun, bahkan bisa 4 tahun. Jadi kalau sudah ada keluhan, itu pasti minimal 6 bulan sudah berlubang. Jadi bukan baru minggu lalu, bukan 1 bulan yang lalu, bisa 2 tahun yang lalu. Karena prosesnya lama, kronis. Nah, bagaimana mencegahnya? Lihat warnanya. Itu lagi, ya. Bagaimana kita meningkatkan untuk meningkatkan gigi? Tadi saya dengar udah ada yang benar ya. Pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Jadi bukan yang kita sikat gigi dulu baru sarapan, salah. Karena yang mau kita bersihkan adalah sisa makanannya. Nah, sama sebelum itu malam. Kalau sore sikat gigi silakan, tambahan. Yang utama 2 waktu itu. Tekniknya apa? Kita bilang tekniknya bulan. Nah, kalau nengok piring, bulan. Itu biasanya mudah bagi anak untuk diajarkan. Yang mana disikat? Semua yang berwarna putih. Yang berwarna putih, depan, belakang, samping, sikat semua. Nah, itu disikat. Ya. Oke. Nggak bahaya masa gigi dong, ditelan. Kalau anaknya masih suka menelan, kita kasih aja 1 biji kacang. Tapi kalau punya anak 6 tahun, udah tidak menelan, boleh lebih banyak. Gitu ya. Kalau anak di bawah 1 tahun nggak mau pakai pasta gigi, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau pakai pasta gigi sebesar biji beras saja. Karena kalau dia menelan terus-menerus itu juga berbahaya untuk anak apabila dia menelan setiap hari pasta giginya. Makanya dikurangilah jumlahnya untuk anak-anak. Dan dipilihlah pasta gigi khusus anak, ya. Nah, kapan diganti sikatnya? Intinya kalau dia sudah mulai mekar, ya. Karena kalau kita bilang 3 bulan, tapi suka ini ya, misal 1 bulan udah rusak sikat giginya, ya ganti. Jangan ditunggu sampai 3 bulan. Karena kalau udah mekar, nggak efektif lagi membersihkan sisa makanan. Ya. Oke. Nah, sejak kapan menyikat gigi? Sejak giginya tumbuh. Siapa yang menyikat? Anak. Rata-rata saya lihat masih kecil-kecil, harus ibu yang menyikat. Tapi setelah 6 tahun, bolehlah dia mulai menyikat, tapi kita harus kontrol, ya, secara berkala, ya, seperti itu. Nah, bagaimana kontrolnya? Nah, ini cara kita menyikat gigi. Kita bukan di depan anak, tapi kita di belakang anak. Harapkan di depannya ada kaca. Jadi tangan dia kita pegang, kita arahkan, sehingga kita melatih motorik anak untuk mengikat. Kalau di depan kan beda. Tapi kalau kita di belakang, kita pegang tangannya, kita itu yang terbaik. Nah, bagaimana kita melihat? Ya, di depan kaca. Nah, di depan kaca kita meningkatkan, ya.
Oke. Bagaimana mengecek bahwa anak sudah bagus menyikat gigi? Saya selalu bilang, beli pewarna kue, warnanya merah jambu, ya. Kemudian oleslah semua ke pengikat gigi, kemudian suruh anak berkumpul 1 kali. Ya, apabila masih berwarna merah, berarti masih ada sisa makanan di gigi. Nah, ini kayak gini, warna merah, berarti masih ada sisa makanan. Jadi tinggal disikat kembali sampai giginya bersih, itu paling mudah. Berwarna kue tidak ada masalah, kita kan makan berwarna kue kan, dari kue kita yang warna merah jambu, tapi luas sekali. Itu cara kita mengecek sikat gigi kita sudah bersih. Kita pun boleh coba, kita sikat gigi nih, kita bersih, kita oles aja semua, luas sekali, kita lihat masih ada merah nggak? Jadi daerah bersih itu nggak kena, sikat lagi. Nah, itu cara mengecek sikat gigi sudah bagus atau tidak, ya. Oke, apakah perlu pakai obat umur? Tidak selamanya, Bu, kecuali radang gusi tadi. Sampai radang gusinya sembuh, sudah tidak perlu lagi. Kalau anak-anak di bawah tahun nggak boleh pakai obat umur karena belum bisa bertumbuh, ya. Nah, inilah nanti anak ibu akan kasih pertemuan gigi berupa fluor. Nah, itu salah satu pencegahan supaya giginya lebih kuat. Nanti sebelum kita periksa, nggak ada gejala, kita kasih fluor untuk menguatkan gigi anaknya. Nah, bagaimana mengatur pola makan? Intinya yang jahat itu karbohidrat. Jadi berhentilah makan minimal 2 jam. Jangan makan berulang kali atau susu berulang kali. Cukup 2 jam berhenti, baru boleh makan lagi. Jangan makan kapan mau. Itulah resiko terjadinya gigi kedua. Ya. Nah, kalau yang bisa tangan atau tadi biasa menggigit bibir bawah, itu tolong hentikan karena menghentikan kebiasaan itu harus berulang, Bu. Nggak bisa hanya sekali, ya. Karena efeknya nanti pakai kawat untuk yang akan mahal. Jadi dari sekarang dicegah supaya giginya nggak bonyok. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton tayangan video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.